Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan sekali lagi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan ridhonya alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan rangkaian pengajian keluarga besar Rumpun Mulia, dan alhamdulillah juga kita bisa menghadirkan ke sini Ustadz kita Ustadz Haji Pura. Terima kasih Ustadz untuk terus berbagi pada kita semua, kami keluarga besar dari Rumpun Ria. Sebagian besar dari kita mungkin juga sudah ketemu di dalam pengajian sebelumnya dengan Ustadz Haji Pura. Banyak sekali pencerahan yang bisa kita dapatkan dari beliau. Nah, kami selaku tuan rumah, saya sama Bu Fani mengucapkan juga terima kasih, sekaligus mohon maaf ini tempatnya agak berdesak-desakan Insya Allah ini adalah pertemuan pengajian yang bisa mendatangkan berkah kebaikan bagi kita semua, dan semoga kita terus menggunakan kesempatan waktu luang kita untuk menambah ilmu, khususnya di waktu-waktu luang adalah ilmu agama yang baik, itu yang kita gali sendiri maupun dalam kesempatan-kesempatan yang langka seperti ini mendengarkan dari pemberi materi yang berkompeten di bidangnya. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih ini Kak Ita yang mengkoordinir, dan juga tidak lupa ini tadi sudah terinfokan juga Ustadz Adi. Jadi yang datang ada Bu Meta dari Bandung dengan rombongan yang cukup jauh Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Tambun, dari Bintaro cukup menyebar nih saudara-saudara kami datang untuk mendengarkan pengajian pada hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Haji Pura. Sekali lagi terima kasih buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dalam segalanya. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan ceramah dari Ustaz Haji Pura tentang makna surat 49 Al-Hujurat yang berkaitannya dengan silaturahim. Kepada Ustaz, kami silakan. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalina wa shalli ala Muhammad fil akhirina wa shalli ala Muhammad fil nabiyina wa shalli ala Muhammad fil mursalina wa shalli ala Muhammad fil mala'il ala ila yaumil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dimasalahkan kalau saya ngomong pakai sayyidina atau Muhammad saja ya. Kalau nanti mempermasalahkan itu kurang ngopi banyak dan kurang jalan jauh ya. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak, tapi Rasulullah sendiri pun mempergunakan kalimat Muhammad, kan nggak mungkin. Semoga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak mungkin Nabi Muhammad ngomong begitu, pasti Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi boleh nggak pakai sayyidina? Boleh, sebagai penghargaan saat hari ini yang saya hormati Pak Andrino Tanianto. Saya tetap menggunakan kalimat Bapak atau mungkin yang dimuliakan Pak Andrino, karena itu rasa penghormatan kita. Boleh kan, kita bukan beliau.
Tapi kalau beliaunya sendiri boleh nggak pakai nama sendiri? Boleh. Perkenalkan saya Adipura, boleh nggak saya ngomong itu? Boleh nggak saya ngomong ini? Saya perkenalkan yang mulia Adipura. Bingung nggak Bapak? Nah makanya harus tahu. Jadi kalau saya mau perdebatkan, saya Dina dengan enggak saya Dina. Yang saya hormati keluarga besar Buang Riak. Baik, hari ini temanya sebenarnya makna surat 49 Al-Hujurat. Surat 49 Al-Hujurat juz ke-28. Itu dulu ketika saya belajar tafsir Quran, saya menguasai 3 metodologi menafsirkan Quran. Bab soal surat ini diselesaikan 3 bulan maknanya, karena dikupas bagaimana itu din, bagaimana itu takwa, bagaimana itu definisi rasul, bagaimana berkata lembut itu versinya lembut, bagaimana mengaku diri kita sesama muslim bersaudara itu apa, itu dikupas. Tapi hari ini saya nggak pakai itulah, karena kelamaan 3 bulan Bapak dan Ibu nunggu di sini juga bosan. Ya kan, saya juga lihat Bapak dan Ibu lama-lama bosan. Nah, mohon maaf jangan marah. Karena di lokasi syuting sudah nunggu Bu, wanita-wanita yang muda yang cantik. Jangan marah juga ya. Jadi hari ini saya akan syuting lagi, tapi izinkan hari ini saya menyimpulkan surat 49 Al-Hujurat dalam bahasa yang paling mudah kita terima. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang rumahnya bagus, mukanya ganteng, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Ya. Maka itu Rasul bersabda, aku Nabi yang diutus untuk orang yang berkulit putih, hitam dan kuning. Bapak warnanya sawo matang, berarti nggak termasuk Pak. Jadi di hadapan Allah, bersuku-suku berbangsa-bangsa itu untuk saling benci apa saling kenal? Itu dulu. Jujur. Oke, kita lihat surat 49 Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqna min dzakari wa unsha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling benci membenci. Itu enggak. Saling kenal atau saling benci? Jangan-jangan kita udah rasis. Wih, ini suku bangsa apa nih? Di Indonesia sekarang rasis lagi digembos, lagi digembos. Oh saya suku ini, oh saya Padang, kamu siapa Sunda? Ya Sunda ini, Sunda ini. Orang Sunda pun sama, Padang, pelit tuh, bukan? Ya, selalu berkembang begitu. Orang Jawa pun sama. Akhirnya kita dibikin klaster-klaster kecil. Dan ini adalah tipe yang dilakukan oleh Belanda. Perpecahan itu terjadi, persaingan itu terjadi, perselisihan terjadi ketika ada 2 kubu kan. Kalau satu kubu berselisih kan? Yang enggak. Nah maka dibikin kubu-kubu. Maka Allah ciptakan suku berbangsa-bangsa agar saling apa? Kenal apa benci? Lihat dikit-dikit kesel, dan pelotot dikit kesel. Maka saya sering bersyukur kepada ibu saya almarhum, semoga Allah memberikan rahmat buat dia almarhum. Kita tinggal di sebuah tempat karena bapak saya tugasnya pindah-pindah, dan dia paling senang kalau di depan saya itu berbeda agama, berbeda suku. Dia paling senang. Dan kerja saya disuruh bersilaturahmi sama mereka. Kan kesel kadang-kadang Bu, yang nakalnya tuh ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, lu pengen citakin gitu. Tapi memang begitu caranya. Saya disuruh ngasih makan ke mereka. Kalau jalan main sama mereka, kamu bawa bekal ya, kamu nanti jajanin mereka. Kadang-kadang pelit, udah kesel, ngeselin, ini pesakunya dengan dikasih. Pulangnya kalau itu saya cek dada. Kalau masih ada sisa uang, aku saya marah. Kenapa kamu ada di jalan? Habis kesel saya lagi, tugas kamu bukan itu. Nah itu yang membuat saya ini tidak menjadi rasis. Bagi saya semua ras sama. Karena saya mau nanya sama Bapak dan Ibu mau nggak lahir jadi orang Padang? Minta nggak sama lu jadi orang Padang? Langsung saya juga nggak mau Bu jadi orang seperti ini. Saya pinginnya jadi anak Sultan Bolkiah Bu, kalau boleh Bu. Udah tahu namanya Sultan Bolkiah? Udah pernah kesana? Ya belum, berarti kan baru dari video. Udah lihat mobilnya Bu, berapa di gudang? Belum.
Itu ketika datang ke sana saya nanya, ya Allah kenapa kau ciptakan aku jadi Adipura, lahirnya di Bandung, kenapa nggak di sini? Kita nggak pernah minta jadi suku apapun, nggak pernah minta jadi mata saya sipit, mata belok, kulitnya kuning, kulitnya putih, kulitnya hitam, kita nggak minta. Itu bukan. Kok kita membenci sesuatu atau membenci orang yang Allah ciptakan memang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dari sini aja sudah mulai nih. Dan maaf kepada itu, Allah ingin kita saling kenal-mengenal semua bangsa, semua suku. Karena yang menciptakan suku bangsa siapa? Jadi kalau kita benci kepada satu suku bangsa, berarti Anda membenci sang penciptanya. Benar nggak? Contoh gini, saya punya lukisan, Pak. Lukisan gunung, kasih matahari di sini. Zaman dulu kita ngelukis gitu kan, terus bikin jalan, bikin sawah. Terus ada yang lihat lukisan itu, terus ada yang ngomong, ih lukisan kamu jelek. Yang marah yang ngelukisnya apa lukisannya? Hah? Yang saya ngeliatnya lukisan, ih lukisan ini jelek sekali. Yang marah yang ngelukisnya atau lukisannya? Bisa ambu lukisan, ya gitu kan? Atau enggak inilah rumah inilah. Pak Andri, ini mohon maaf, ini rumah atau gudang sih? Kira-kira yang tersinggung Pak Andrinya atau gudangnya? Hah? Rumah diem aja kan? Tapi yang bikinnya tersinggung nggak? Kamu nggak tahu ya, bikin ini saya datangkan desainer segala macam. Allah ciptakan Adipura, Allah ciptakan si A, Allah ciptakan si B, ibu maki-maki si B. Yang tersinggung makhluknya atau yang menciptakan? Oke, ulang. Kalau bapak dan ibu membenci satu suku, sementara suku itu yang bikin Allah, maka yang tersinggung duluan siapa? Jangan sekarang. Jadi kalau saya benci kepada satu orang, yang saya benci dianya, yang tersinggung pertama siapa? Tahu. Itu yang kita lihat. Maka saya selalu ngomong, banyak orang yang katanya beribadah kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah. Yuk kita mulai sekarang. Karena kan di dalam surat Al-Hujurat kita menyembah Allah, taat Allah, taat Rasul kan. Tapi kita nggak kenal Allah. Pertanyaan pertama dari pemain sinetron antagonis kepada ibu-ibu yang sudah soleh, bapak ibu yang sudah solehah terlebih dahulu dari saya. Saya pemain sinetron antagonis. Tolong dijawab pertanyaan. Kata Allah itu pertama kali yang ngomong siapa? Katanya nyembah Allah. Kata Allah lamnya 2, alif lam a. Itu yang pertama kali mencetuskan kata Allah siapa? Yusuf dulu. Nabi Muhammad. Yang pertama ngomong Allah itu Allah bukan gatel ya. Bukan Gusnino Agung. Tapi yang meneruskan pertama Allah itu siapa? Yang mengumumkan pertama kali dirinya Allah adalah Allah sendiri. Surat 20 Al-Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Jadi pertama kalimat Allah dari siapa? Allah sendiri. Pertanyaannya, sudah kenal sama Allah? Udah kenal? Aduh kumaha ini. Sungguh disayangkan, mayoritas kita umat Islam tidak kenal dengan Allah yang disembah. Maka banyak sekali orang yang beribadah menyembah Allah, tapi tidak sedang menyembah Allah sendiri. Kenapa? Karena nggak kenal dengan apa yang disebut Allah. Di dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul liman ma fis samawati wa ma fil ardh. Kulillah. Kataba ala nafsihi rahmah. Katakan kepunyaan siapakah langit dan bumi, katakan kepunyaan Allah, dan Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman, kasih sayang. Bahkan di surat ke-6 Al-An'am ayat ke-54 juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza yu'minuna bi ayati
Fakul salamun alaikum kataba ala robbakumul ladzi nafsi kirah. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat Allah datang kepadamu, katakan salamun alaikum. Allah telah menetapkan atas dirinya ar-Rahman, kasih sayang. Jadi kalau kita menyembah Allah, maka kita memiliki rasa bener nih, itu tadi pagi sampai hari ini sampai jam sekarang hati kita isinya kasih sayang atau kebencian. Tadi motor yang nyalip gimana? Makanya lucu, Rasul bersabda, tidak ada satupun amal dikatakan ibadah apabila tidak diawali oleh basmalah. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada satu perbuatan dikatakan ibadah apabila tidak dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang. Makanya simpel. Guru saya Syekh Rahman Ahmad ngomong begini, udah nggak usah banyak cerita lah soal ibadah sama Allah. Ini omongan beliau. Orang selalu memahami makna surat 51 Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makhalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah menurut ibu apa? Salat. Benar bu? Benar nggak? Puasa. Benar nggak? Zakat. Benar nggak? Maka banyakkah yang orang puasa, sholat, marah-marah? Ulang. Banyakkah orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa, tapi nggak bisa jaga lisannya? Banyak kan? Jadi dia nyembah Allah apa nyembah agama? Kita ini nyembah sholat atau nyembah Allah? Kalau nyembah Allah, Allah akan menetapkan atas dirinya kasih sayang. Maka kita dalam hidup kita penuh rasa. Yang terjadi, kita menyembah ibadah kita menyembah agama kita. Agama saya Islam, jadi bukan Islam. Astagfirullahaladzim, Anda benci. Jadi Anda menyembah agama apa menyembah Allah? Bapak dan Ibu menyembah agama apa menyembah Allah? Nah kalau Allah akan menetapkan atas dirinya kasih sayang. Apa bedanya Tuhan sama Allah? Gitu aja lah sekarang. Tuhan itu adalah segala sesuatu yang dominan di hati dan pikiran. Tuhan adalah segala sesuatu yang dominan di hati dan pikiran. Jadi kalau di hati pikirannya isinya jabatan, maka Tuhannya. Kalau di hati pikirannya duit, Tuhannya. Kalau di hati pikirannya pekerjaan, Tuhannya. Baik. Maka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada satupun yang menguasai hati pikiran saya kecuali Allah, dan Allah telah menetapkan atas dirinya Ar-Rahman. Maka la ilaha illallah, saya berjanji tiada satupun yang menguasai hati pikiran saya kecuali rasa kasih sayang saya. Begitu kan? Maka ibu harus menjadi rahmatan lil muslim apa rahmatan lil kelompok? Ulah. Ibu bapak rahmatan lil muslim apa rahmatan lil kelompok? Ulah, bapak rahmatan lil muslim apa rahmatan lil kelompok? Nggak tahu, kita lihat Qurannya sekarang 21 Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslim. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil muslim. Kenapa kita pikirannya rahmatan lil muslim? Lah, saking keselnya nih Allah membuat sebuah cerita. Ada seorang manusia, pekerjaannya sebagai PSK, pedagang sekitar keluarga. PSK, kita ulang memberi minum. Kok ngeliatnya gitu sih? Memberi minum apa? Anjingnya mengingat saya, santai dong, jangan gitu. Memberi minum apa? Yes, ya. Masuk surga? Itu anjing agamanya apa? Lah dia tidak punya agama aja kok. Kalau kita baik sama orang yang tidak punya agama, binatang itu pula namanya gogok, namanya
bisa masuk surga. Masa kita nggak bisa berbuat baik sama judulnya manusia? Ini gara-gara beda agama aja ribet. Aneh. Apa? Ngasih minum apa tadi? Pakai sopan dikit. Nabi Muhammad nyuapin Yahudi buta. Agamanya apa? Tabokin tadi suapin. Kita beda agama dikit ribet. Loh, saya bukan sekuler. Sekuler itu memandang semua agama sama. Saya bukan sekuler. Agama itu berbeda. Yang satu pergi ke masjid, satu pergi ke gereja, beda nggak? Beda. Maka agama beda nggak? Ya beda. Tapi saya hanya ingin mengembalikan mindset Bapak dan Ibu bahwa dalam hubungan manusia, kalau kita dikatakan beribadah kepada Allah, bukan masalah atribut dalam tubuh, bukan masalah, mohon maaf jangan disinggung, janggotmu, bukan masalah opehmu, bukan masalah tanda sujud di jidatmu, saya tahu ayat semuanya, bukan masalah cingkrang celanamu, tapi masalah apa yang ada di dalam hati. Maka Allah menyatakan kolbunya atau jasadnya, saya mau nanya, sudurnya apa matanya jasadnya? Sudur. Allah mengatasnamakan juruhum, otaknya atau apa? Itu yang orang lupa. Orang berkata bahwa seseorang menjadi baik ketika penampilannya, betul. Tapi banyak dengan penampilan baik itu dipergunakan orang untuk menipu orang lain. Contohnya siapa? Adipura di sinetron. Kayak hari ini saya kesini pakai baju koko biar kelihatan soleh. Padahal udah soleh belum? Belum. Pas soleh aja teman saya biasa-biasa aja. Itu yang harus kita paham. Jadi kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita harus mencari siapa? Rasa apa? Kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita isinya rasa apa? Bapak dan Ibu hari ini kumpul di sini ada rasa apa? Itu. Maka saya selalu ngomong sama istri saya, yang kamu tuh beribadah ketika kamu memiliki rasa sayang sama saya. Dan saya pun beribadah dalam rumah tangga saya ketika saya memiliki rasa sayang sama kamu. Maka lihat ayat undangan pernikahan surat 30 Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'alnakum bainakum mawaddah wa rahmah. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri agar timbul rasa tentram dan kasih sayang. Ketika saya sayang sama istri saya sedang beribadah. Ketika istri saya marah sama saya marah sama istri saya, beribadah nggak? Saya ini syuting capek, saya syuting ini buat kamu, kurang apa saya? Ibadah nggak? Enggak. Ibu bikin kopi malam-malam. Kalau kan suruh ibadah sama Allah, nggak mau saya bikin kopi malam-malam. Ibadah nggak? Enggak. Ibadah baru terjadi ketika yang tadi sampaikan. Boleh nggak saya istirahat sebentar? Saya mencari nafkah untuk kamu, untuk mengharapkan ridho Allah, dan uang ini boleh kamu pakai. Itu baru ibadah. Istri baru ngomong, ayah mau kopi, mau teh, mau susu, itu ibadah. Bukan mau teh, pak kopi, apa mau teh, pak kopi, terserah mama, ya udah kopi aja. Ih, papa nggak punya kopi, mau dari marahin, mengatasnamakan ibadah. No. Anda tidak beribadah. Kerja dikatakan ibadah ketika kerja dilakukan dengan penuh kasih sayang. Makanya Rasul membingkai suatu amal dikatakan ibadah apabila dilakukan dengan diawali oleh basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya selalu ngomong, banyak orang yang beribadah selesai sholat pulangnya marah-marah. Kenapa? Sendal gua ada yang maling di brengsek tuh ya, masjid aja masih dipaling, dia nggak tahu kali aja Allah langsung diem aja. Kita norek, sendal lu harganya sebanding dengan Allah yang kita sembah. Allah akan menetapkan atas dirinya kasih sayang, udah biarin aja. Saya selesai ngomong kayak gitu Pak, alhamdulillah Jumatan berikutnya saya kehilangan sepatu saya. Beli baru lah, masya Allah. Beli sepatunya Bung Hatta, udah dibeli baju.
nggak simpan, padahal disimpannya di loker itu. Pas balik nggak ada. Mau marah, nyembah siapa? Dalam hati, Allah benar-benar muji. Kemarin gara-gara senang, saya negur, Pak jangan marah, kita kan sebagai ingat Allah, Allah tak menetapkan atas dirinya kasih sayang. Maka kita disuruh zikir, maka banyak orang yang zikir, subhanallah, 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 tapi masih marah-marah. Ingat siap? Anda ingat huruf dan tulisan subhanallah. Anda tidak pernah ingat Allah yang kita sembah. Makanya Allah ingin kita kumpul di sini menebarkan rasa kasih sayang. Disebut jadi silaturahmi ada kalau ada rasa. Maka tadi di surat 10 49 ayat 10 bersama Islam bersaudara. Ngapain lagi? Gak boleh sekelompok laki-laki ngomongin laki-laki yang lain. Bisa jadi yang diomonginnya jauh lebih baik. Gak boleh seorang perempuan ngomongin perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan itu lebih baik. Gak boleh punya prasangka buruk, gitu kan? Guru saya pernah ngomong, orang yang tidak pernah berbuat baik, dia tidak akan pernah merasakan keberadaan Allah. Jadi kalau hatinya masih suka pelotot-pelotot, saya jamin dia kurang berbuat baik. Oh saya sudah kayak gini kan? No, sedekah Anda hanya mengharapkan ujian, bukan mengharapkan ridhonya Allah. Karena kalau Anda sering berbuat baik dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan lembutkan hati Anda. Mana dasar Qur'annya? Surat 19 Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya hai orang beriman dan beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Hai orang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kelak Allah tanamkan dalam hatimu rasa ar-Rahman. Jadi rasa ar-Rahman itu Allah tanamkan dalam hati kita ketika kita sering berbuat baik. Yuk Bapak dan Ibu, mulai hari ini sepakat kita menyembah Allah. Sepakat? Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Sepakat? Kalau kita rubah aja Quran. Karena Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yuk kita tebarkan rasa kasih sayang. Wujud kita mengamalkan menyembah Allah, kita tebarkan silaturahim dengan rasa kasih sayang. Kita bukan menyembah kebenaran, kita bukan menyembah status rasa golongan, tapi kita menyembah Allah, maka kita tebarkan rasa kasih sayang. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, Allah telah menetapkan atas dirinya ar-Rahman, kasih sayang. Maka kita memiliki sifat ar-Rahman, kasih sayang. Wujud kita menciptakan ar-Rahman, kita selalu menebarkan rasa kasih sayang. Maka terjadilah silaturahim. Pernikahan pun berdasarkan rasa kasih sayang. Maka kalau kita menyembah Allah, hati pikiran kita harus penuh dengan rasa kasih sayang. Kebanyakan dari kita hanya menyembah pemikirannya, menyembah kebenarannya yang sifatnya sangat subjektif. Maka kata Allah, sesuatu yang baik bagimu belum tentu baik bagimu. Surat 2 Al-Baqarah 214. Karena itu kita tidak bisa menjadikan kebenaran kita itu absolut, karena kebenaran kita sangat relatif. Kalau itu tadi kita maafkan batin ya. Dari masa lain saya juga maaf ada ucapan yang tidak berkenan, itu memang gaya saya. Maafin aja yang berpikir itu kan kalau diambil dengan baik. Saya tutup dengan kalimat sebarang kalau mau nanti sebuah ilahan atau berubah tubuh lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.